kami berada di BPBD dengan beranggotan Apri, Musdalifah, Ridho, dan Rifki. Di sini kami akan mewawancarai kelompok sosial BPBD dengan narasumber yaitu Pak Erik Akbar, Sarjana Ekonomi, bagian dari Koordinator Operator Penanggulangan Bencana. Jadi, Latar belakang dari terbentuknya BPBD ini tuh nama kami ini berasal adalah Badan Penanggulangan Bencana. Kebetulan saya Pak Erik Akbar, saya petugas penanggulangan bencana. Untuk terbentuknya BPBD ini adalah amanat dari negara sebenarnya, karena kami berada di bawah pembinaan langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi, karena harus ada institusi yang menangani kebencanaan di daerah maupun di nasional. Jadi, makanya amanat daripada undang-undang kami betullah membuat diri itu tentang bencana. Makanya itu lembaga pemerintah yang mengurusin. Jadi betullah namanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kami ini di bawahnya BNPB, ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di masing-masing daerah seluruh Indonesia. berarti di setiap daerah itu ada ya? Wajib ada. Itu maksudnya di tempat itu hanya tersedia di suatu lokasi BPBD-nya atau Ya, seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia pasti ada BPBD. Karena harus ada yang menangani bencana di setiap daerah. nah kalau misalkan ini apa saja persyaratannya itu Pak kalau misalnya ingin bergabung atau mau kayak ini mau bergabung? Oke, untuk bergabung bersama BPBD itu pertama satu harus ASN, aparatur sipil negara. Jadi memang tugasnya tetap di sini adalah ASN. Yang kedua, misalnya ingin mengabdikan diri buat kebencanaan, menjadi relawan kebencanaan. Jadi kami itu biasa ada relawan kebencanaan yang membantu kami dalam melaksanakan kebencanaan, baik mulai kebakaran hutan, orang hilang dan sebagainya itu ada. BPBD-nya itu harus melalui kayak sekolah pilihannya atau Seluruh warga masyarakat yang mau bergabung menjadi relawan itu sudah terbentuk yang namanya Destana, itu tanggung bencana. Itu ini belum terlalu panggil ya, tapi secara umum siapa saja warga negara yang memiliki kemauan membantu orang lain itu bisa bergabung di dalam bencana. ini aja kita relawan gitu ya. Untuk BPBD ini kan BPBD. ya BPBD ini berjalan di kayak semua daerah ada. Itu manfaatnya bagi masyarakat atau warga sekitar itu Apa? gimana? Ya. Ini pertanyaan bagus. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya kami adalah garda terdepan dari pemerintah yang harus datang ke lokasi bencana. Jadi kalau orang pada misalnya ada kejadian bencana itu lari, kami sudah ada yang bencana. Memang kami dibayar, digaji, tugaskan oleh negara ini untuk apa? Untuk ngurusin bencana. Jadi memang fungsinya itu, memang tugas pokoknya fungsinya adalah mengurusin kebencanaan. Berarti BPBD ini terjun di kayak bencana-bencana. Semua bencana. Semua bencana. 8 urusan bencana. Jadi plus 1 itu harus di cover dulu bencana ya. Jadi 8 urusan bencana yang kebakaran hutan, longsor, banjir, tsunami, cuaca ekstrim, kekeringan, pohon tumbang, gitu. Orang hilang. Oh, berarti BPBD ini BPBD ini tergabung di kayak ini ya, kayak pemadam kebakaran itu Ah, hubungannya kita- apa gimana? Kita mitra kerja. Jadi kalau kayak pemadam kebakaran, mereka yang pemadam kebakaran, tapi kalau kami juga BPBD, kami juga punya unit yang sama, mempunyai alat yang sama juga untuk pemadaman. Nah, jadi kalau BPBD itu lebih spesifik untuk bencana. Jadi hal-hal yang bencana itu memang kalau pemadam kebakaran spesifik untuk pemadaman kebakaran api, bukan kebakaran pemukiman. Nah, kalau BPBD ini semua bencana termasuk yang 8+1. Jadi saat ini itu adalah kebakaran pemukiman. Nah, itu kan
tadi kakaknya ada di skala bencana. Nah, setiap bencana itu bagaimana cara kayak menanganinya? Kan kita harus memilah-milah juga misalnya. Ya. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Jadi ada yang macam-macam bencana, misalnya tanah longsor, terus misalnya pohon tumbang, kebakaran, itu ini kan berbeda tuh masing-masing. Kami kalau misalnya pohon tumbang dan ya dulu di pohon tumbangnya di mana? Apakah mengenai rumah orang atau mengenai fasilitas umum? Jadi itu lah namanya. Kalau misalnya nggak rumah orang, nah, biar jam berapa pun jangan datang, jam 3 pagi pun kemudian harus hadir. Misalnya nggak fasilitas umum di jalan raya, terus asas nggak bisa nih, kan datang biar jam berapa pun kita datang. Terus bagaimana Pak kalau misalnya hujan apa semua? Ya datang, nggak ada alasan. Dari koordinasinya itu apa saja Pak yang ada di dalam seperti keterangannya, apalagi ada yang berada di mana cuma di dalam BPBD ini? Kalau kami tuh sebenarnya orang itu kan kurang bisa pakai Basarnas. Baju kami baju oranye juga sama kayak baju oranye juga. Itu tapi tugas kami kalau tugasnya BPBD itu lebih luas. Jadi mulai 8 unsur bencana plus 1 masih dalamnya orang hilang. Kalau ada orang hilang, jadi BPBD juga perlu. Misalnya tanah longsor nih, soalnya timbul nih, BPBD juga harus hadir itu. Harus ada di sini mengevakuasi bersama Basarnas. Terus pasti kan banyak ratanya nggak berubah banget sih. Di sini di BPBD yang nggak pilih dengan helikopter. Kali. Enggak, di sini kita nggak punya gitu. Tapi kalau di Balikpapan sama Makassar kita punya ini. Tapi kalau di sini kita punya ini. Tapi kalau peralatan air, speedboat, cepat, laporan ke lokal. Alat buat menghancurkan gedung, sama membongkar gedung. Kalau ada speedboat kan, membongkarnya, mengangkatnya apa semua. Baik yang alat mesin apa semua, alat potong. Ya harapan kita semoga kita ketemu dalam kondisi seperti ini aja. Jangan sampai kita ketemu di lokasi kan, di lokasi nanti ada bencana di lokasi. Iya, itu kan sih. Oke.